pagi teman-teman semua. Kali ini saya datang kembali dengan video astrologi. Ini mengenai konflik dan oposisi atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan T-square yang akan terjadi dari mulai tanggal 20 April hingga tanggal 27, tepat sebelum bulan baru di Taurus yang juga akan terjadi pada tanggal yang sama, tanggal 27. Nah, T-square atau konflik dan oposisi ini adalah posisi di mana tiga planet atau tiga benda angkasa, dalam hal ini Mars di Leo, Pluto di Aquarius, dan Matahari di Taurus, saling memiliki harmoni atau saling memiliki hubungan yang tidak harmonis satu sama lain. Jadi tiga saling memiliki hubungan yang tidak harmonis, jadi ada oposisi dan juga ada gesekan atau square. Jadi energi ini adalah energi yang intens, energi yang keras. Apalagi terjadi di tiga zodiak yang memang elemennya adalah modalitasnya adalah modalitas fix, artinya modalitas yang kaku. Jadi energinya intens, kita akan cenderung lebih mudah tersinggung atau marah ketika T-square ini ada di chart kita. Jadi empat zodiak yang akan merasakan T-square ini dengan sangat kuat adalah Leo, Aquarius, Taurus, dan juga Scorpio. Walaupun begitu, semua zodiak lain juga akan merasakannya. Karena itu, mari kita mulai dengan zodiak pertama. Oke, untuk zodiak pertama kita akan ke zodiak Aries. Oke, untuk Aries rising ini paling tepat untuk rising sign ya. Anda juga bisa gunakan untuk matahari di Aries atau bulan di Aries, tapi paling tepat untuk rising sign. Oke, konflik dan oposisi ini untuk Aries rising akan terjadi di rumah kelima, rumah ke-11, dan rumah kedua. Matahari ada di Taurus. Matahari ini sedang menyinari rumah kedua. Rumah kedua itu mengenai uang, mengenai sumber daya yang Anda miliki, juga makanan. Rumah kelima, di mana Mars di Leo, ini ada di rumah kelima yang merupakan rumah anak-anak, rumah kesenangan kita, hobi kita, rumah tentang hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan Pluto di Aquarius ada di rumah ke-11. Ini adalah rumah pertemanan Anda, rumah sosial media. Ini adalah rumah koneksi Anda, ya, rumah networking. Jadi triggernya ada di Mars in Leo. Mars di Leo itu ada di rumah kelima. Mungkin ada sesuatu di hobi Anda atau di hal-hal kreatif Anda atau hal-hal yang menurut Anda kreatif, dan juga mungkin ada sesuatu di anak-anak Anda yang men-trigger Anda dalam hal uang, Taurus, matahari di Taurus di rumah kedua, dan juga Aquarius di Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-11 di pertemanan Anda. Jadi mungkin ada sesuatu, saya kasih contoh, ada sesuatu di anak Anda atau hubungan Anda dengan anak Anda yang mungkin bisa men-trigger keuangan Anda, rumah kedua, matahari di situ, Taurus, dan bisa men-trigger pertemanan Anda atau social media Anda atau networking Anda di rumah ke-11 karena ada Pluto di Aquarius di situ. Jadi harap berhati-hati. Yang jelas, apapun yang ada di rumah kelima, ini sebenarnya rumah yang bagus ya. Rumah yang bagus. Bukan hanya itu, elemennya juga sama dengan Anda Aries, yaitu elemen api. Jadi ini rumah yang bagus. Cuman karena planet Mars itu sifatnya men-trigger sesuatu, dan memang energi planet Mars itu dalam astrologi konotasinya negatif, jadi Anda harus berhati-hati. Ingat, rumah kelima juga berkaitan dengan gambling. Jadi kalau Anda punya sifat yang kurang baik dalam hal berjudi, jadi ini bisa men-trigger lagi. Jadi men-trigger pertemanan Anda, rumah ke-11, dan men-trigger matahari di Taurus yang ada di rumah kedua, yang merupakan rumah uang. Jadi harap berhati-hati. Jadi rumah kedua, rumah uang, rumah kelima, rumah kreativitas dan rumah anak-anak, dan rumah ke-11, rumah pertemanan dan rumah networking yang akan trigger oleh konflik dan oposisi ini bagi Aries. Oke, untuk zodiak kedua kita ke Taurus. Bagi Taurus, matahari di Taurus ada di rumah pertama Anda. Jadi Anda adalah fokus atau pusat perhatian selama 1 bulan ke depan. Ya, triggernya akan datang dari Mars di Leo yang ada di rumah keempat Anda. Ini adalah keluarga, ibu, rumah. Ini juga berkaitan dengan tradisi, ya kan? Sementara oposisinya akan terjadi di Aquarius, yaitu Pluto di Aquarius di rumah ke-10, yaitu karir Anda. Jadi ada sesuatu di keluarga Anda atau di rumah Anda yang men-trigger Anda sendiri, Taurus, dan men-trigger karir Anda, Pluto di Aquarius. Jadi harap berhati-hati di situ. Mungkin ada sesuatu konflik di keluarga Anda, di rumah Anda yang membuat Anda merasa tidak nyaman,
ya kan, matahari di Taurus, rumah pertama Anda, dan juga bisa membuat karir Anda tidak nyaman, atau ada sesuatu di karir Anda yang kena efek dari yang terjadi di rumah Anda, karena ada Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-10. Solusi dari saya adalah, karena matahari ada di Taurus, fokuskan kepada diri Anda sendiri. Karena dalam astrologi, setiap dimanapun matahari berada, gitu kan, disitulah matahari menyinari, disitulah Anda harus bersinar. Dan karena matahari ada di Taurus, ya kan, dan Anda adalah Taurus, maka Anda lah yang memang diminta oleh alam semesta untuk bersinar. Jadi jika ada konflik dengan keluarga Anda, maka ya mohon maaf, dari transit astrologi ini bisa terlihat bahwa ya Anda lah yang harus bersinar. Jadi Anda harus mementingkan diri Anda sendiri. Bukan hanya itu, karena karir Anda, Pluto Aquarius yang ada di rumah ke-10, di fisik ke-10 juga berkaitan dengan karir, juga akan terdampak di sini. Jadi Anda harus ekstra hati-hati dalam hal tersebut. Tapi yang jelas, rumah pertama, rumah ke-10, dan rumah ke-4 akan ke-trigger, dan triggernya itu berasal dari rumah ke-4. Mars di Leo yang berada di rumah ke-4 yang berkaitan dengan keluarga. Oke, untuk zodiak ketiga kita akan beralih ke Gemini. Untuk Gemini, rumah yang akan terdampak di sini adalah rumah ke-12, matahari di Taurus di rumah ke-12 Anda, kemudian rumah ketiga, Mars di Leo di rumah ketiga Anda, dan rumah ke-9. Rumah ke-9 itu adalah Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-9. Jadi ini adalah rumah yang lebih fleksibel, energinya lebih fleksibel. Kenapa? Matahari di Taurus ini akan menyinari mental health Anda, kesehatan mental Anda. Jadi fokus ke kesehatan mental. Sementara triggernya akan datang dari rumah ketiga, Mars di Leo di rumah ketiga. Rumah ketiga ini berkaitan dengan saudara Anda, maksudnya adik-beradik Anda, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan traveling, tapi yang dekat berkaitan dengan skills, dan also berkaitan dengan komunikasi. Jadi triggernya ada di situ. Jadi saya harap perhatikan ucapan Anda, Gemini. Sementara itu, yang akan terdampak juga adalah Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-9 Anda. Ini adalah mengenai agama, mengenai pola pikir, ini juga mengenai traveling, jika Anda memang suka traveling ya. Ini juga berkaitan dengan pendidikan tinggi, berkaitan dengan filsafat hidup. Jadi ada sesuatu di sini yang akan di-trigger. Tapi yang jelas intinya adalah trigger berasal dari Mars di rumah ketiga Anda. Jaga perkataan Anda. Ya kan, jika memang sudah terlambat, ya, Anda bisa melihat rumah ke-12 dan rumah ke-9, karena kedua rumah ini akan trigger. Nah, rumah ke-12 itu adalah berkaitan dengan kesehatan mental Anda, dan rumah ke-9 berkaitan dengan filosofi hidup Anda. Jadi hubungan semuanya ini lebih ke mental. Jadi perhatikan ucapan Anda, Mars di Leo di rumah ketiga, perhatikan juga kesehatan mental Anda, ya kan, matahari di Taurus di rumah ke-12, dan perhatikan juga filsafat hidup Anda. Bagaimana Anda melihat hidup Anda? Jika memang Anda melihat hidup Anda negatif, ubah jadi positif, karena kebetulan Pluto ada di Aquarius yang ada di rumah ke-9 Anda. Fungsi Pluto itu adalah untuk merubah sesuatu yang jelek jadi baik. Manfaatkan itu. Oke, untuk zodiak keempat kita beralih ke Cancer. Bagi Cancer, 3 rumah akan teraktivasi oleh T-square atau konflik dan oposisi ini, yaitu rumah ke-11, rumah ke-2, dan rumah ke-8. Matahari di Taurus ada di rumah ke-11 Anda. Ini adalah pertemanan, networking, social media, harapan dan impian Anda. Sementara Mars di Leo ini ada di rumah kedua Anda. Ini adalah rumah uang, rumah pendapatan, rumah tabungan, rumah sumber daya. Dan Pluto di Aquarius itu ada di rumah ke-8 Anda. Ini adalah rumah investasi, rumah asuransi, rumah keuangan, tapi rumah keuangan orang lain ya. Rumah bursa saham, ini juga rumah yang berkaitan dengan seks, transformasi. Ini adalah rumah yang gelap dalam hal-hal gelap dalam hidup, itu ada di sini, termasuk kematian. Jadi pay attention, jadi fokus ke uang, karena memang yang teraktivasi di sini bagi Anda Cancer rising, bisa juga Cancer sun atau Cancer bulan di Cancer, tapi lebih tepat ke Cancer rising. Yang akan di-trigger ini adalah rumah uang, yaitu rumah ke-8 dan rumah kedua. Mars ada di Leo di rumah kedua Anda. Jadi ada sesuatu di uang Anda yang ke-trigger di sini. Anda bisa mendapatkan uang, tapi Anda juga bisa kehilangan uang. Ingat, fungsi dari Mars di astrologi itu adalah cut atau membuang sesuatu yang tidak perlu, termasuk uang. Nah,
Matahari sekarang ada di Taurus, jadi fokus Anda mungkin dalam 1 bulan ini adalah mengenai sosial media atau teman-teman Anda. Tapi ingat, karena Mars ada di posisi uang, dan Matahari serta Pluto juga ada di posisi uang, jadi perhatikan keuangan Anda, terutama di saat T-square atau di saat oposisi dan konflik ini. Jadi jaga uang Anda, gunakan uang Anda sebaik-baiknya. Bukan berarti Anda pelit ya, tidak boleh, tidak. Tapi lebih ke be mindful atau perhatikan uang Anda kemana saja keluarnya, karena Mars ada di situ, ya kan. Tapi energi positifnya adalah Anda bisa menggunakan Mars di Leo di rumah kedua ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tapi Anda harus ingat, karena ini sedang berkonflik dan oposisi dengan Pluto di rumah ke-8 yang merupakan rumah investasi, dan juga berkonflik dengan Matahari di Taurus yang ada di rumah ke-11 yang berkaitan dengan networking. Jadi Anda harus ekstra hati-hati. Jadi perhatikan uang Anda. Oke, untuk zodiak kelima kita akan ke Leo. Bagi Leo, Mars ada di zodiak Anda, Leo, di rumah pertama. Jadi yang jadi triggernya ini kemungkinan adalah Anda sendiri. Nah, kemudian Matahari di Taurus itu ada di rumah ke-10 atau rumah karir Anda. Jadi karir Anda akan ke-trigger, dan juga Pluto di Aquarius ini akan ada di rumah ke-7 Anda. Rumah ke-7 itu rumah pernikahan, rumah relationship, rumah pernikahan, rumah relationship. Jika Anda memang bekerja di dunia kreatif, ini adalah audiens Anda, penggemar Anda. Jika Anda bekerja di pasar, gitu kan, ini adalah pelanggan Anda. Gitu loh. Jadi untuk konflik dan oposisi ini kemungkinan besar, kemungkinan adalah Anda adalah triggernya. Baik Anda bisa ngerasain Anda triggernya, atau Anda nggak sadar bahwa Anda jadi triggernya. Yang akan ke-trigger itu adalah rumah ke-10 karir Anda. Jadi ada sesuatu di karir Anda yang mungkin orang-orang di kantor Anda yang ke-trigger sama Anda, dan juga rumah ke-7 ya, karena memang Pluto ada di Aquarius, yaitu merupakan pasangan Anda. Bisa juga pasangan Anda yang ke-trigger oleh Anda, gitu loh, oleh kelakuan yang Anda buat, gitu loh. Jadi harap hati-hati, be mindful, lebih sensitif sedikit, karena memang kadang-kadang ya, jika memang energi Leo ini tidak terkontrol, dia lebih fokus ke saya. Dia lupa pada bahwa ada orang lain di situ. Jadi harap berhati-hati dan harap lebih memikirkan orang lain. Be mindful, Leo. Oke, kita ke zodiak berikutnya, yaitu zodiak Virgo. Bagi Virgo, T-square atau konflik dan oposisi ini akan men-trigger 3 divisi atau 3 bagian dari kehidupan Anda. Yang pertama adalah Mars di Leo yang akan men-trigger Anda dari rumah ke-12 atau divisi ke-12. Kemudian disusul oleh Matahari di Taurus yang berada di rumah ke-9 Anda. Dan kemudian Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-6 Anda. Oke, jadi bagi Virgo, triggernya itu akan datang dari Mars di Leo yang ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 ini adalah rumah kesehatan mental. Ini adalah rumah tidur, rumah isolasi, rumah di mana mental kita tuh jadi fokus. Ini adalah rumah di mana anxiety berada. Sebenarnya sih anxiety itu ada di rumah ke-6 dan rumah ke-12, tapi rumah ke-12 ini anxiety itu bertransformasi jadi anxiety dari pikiran gitu. Sementara kalau rumah ke-6 itu anxiety, tapi anxiety lebih dari saya ingin semua itu jadi perfect, jadi ada effort untuk merubah anxiety itu jadi sesuatu yang berguna. Nah, itu rumah ke-6. Sementara kalau rumah ke-12, anxiety itu cenderung tinggal di kepala kita, tinggal di pikiran kita. Jadi di situ akan jadi triggernya bagi Virgo di rumah ke-12, karena Mars itu lagi ada di Leo di rumah ke-12. Nah, yang akan terdampak di sini adalah rumah ke-6, ya kan? Rumah ke-6 itu adalah rumah kesehatan, rumah pekerjaan, rumah kegiatan sehari-hari, rumah binatang peliharaan. Jadi perhatikan kesehatan Anda, ya kan? Jangan biarkan mental health ini atau anxiety ini atau sesuatu di pikiran Anda itu mengorbankan kesehatan Anda. Ini juga rumah yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan sehari-hari, binatang peliharaan. Jangan sampai itu terkorbankan, gitu kan? Sementara solusinya adalah bisa dikatakan Matahari di Taurus di rumah ke-9, karena rumah ke-9 itu rumah keberuntungan. Ini adalah rumah Tuhan juga ya, berkaitan dengan agama dan Tuhan, juga rumah filosofi hidup. Jadi perhatikan filosofi hidup Anda, perhatikan cara Anda berpikir,
gitu kan, karena Anda di rumah ke-9 ini Anda bisa merubah sesuatu yang negatif jadi positif. Jadi karena energi Virgo itu sering sering nervous sendiri gitu, sering ketakutan sendiri, sering khawatir sendiri, karena kebetulan matahari lagi ada di posisi yang bagus di rumah ke-9, gunakan itu. Rubah pola pikir Anda yang negatif jadi positif. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Libra. Bagi Libra, 3 rumah akan di-trigger oleh T-square atau konflik dan oposisi ini, yaitu rumah ke-11, kemudian rumah ke-8, dan rumah ke-5. Ini adalah 3 rumah yang energinya konstan. Rumah ke-11 itu adalah rumah pertemanan, rumah networking, rumah sosial media. Rumah ke-8 itu adalah rumah seks, rumah transformasi, rumah kematian. Ini juga rumah uang ya, rumah investasi, bursa saham, asuransi, dan hutang. Dan rumah ke-5 yang merupakan Pluto ada di sini, Pluto di Aquarius, ada di rumah ke-5 Anda Libra, yaitu rumah mengenai anak-anak, mengenai kreativitas, rumah yang berkaitan dengan kebahagiaan Anda, membuat Anda hal-hal di kehidupan Anda yang membuat Anda menikmati hidup. Nah, itu rumah ke-5. Nah, triggernya itu datang dari rumah ke-11 Libra, rumah ke-11 Leo, Mars di Leo di rumah ke-11. Ini artinya triggernya mungkin datang dari teman-teman Anda atau networking Anda. Ada sesuatu yang mereka lakukan atau mereka katakan atau ada sesuatu yang datang dari mereka yang men-trigger Anda. Yang akan ke-trigger itu adalah uh, rumah ke-8 Anda, ya kan? Dan rumah ke-5 Anda. Mungkin anak Anda atau kreativitas Anda, rumah ke-5 atau hobi Anda, dan kemudian rumah ke-8 itu berkaitan investasi Anda, gitu kan. Atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal intim, ya kan, hal-hal intim atau seksualitas itu rumah ke-8. Jadi mungkin ada yang sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman Anda yang membuat Anda, trigger Anda untuk berpikir ulang atau trigger Anda untuk khawatir atau anxious tentang rumah ke-8, investasi contohnya. Atau men-trigger Anda tentang anak Anda, atau ada yang mereka katakan yang men-trigger Anda dalam hal anak Anda gitu, rumah ke-5. Jadi Anda harus be mindful, extra careful. Bukan berarti Anda harus tidak percaya pada teman-teman Anda, tidak. Karena posisi Mars di Leo itu bagus. Mars itu berada dalam posisi bagus di Leo, tapi kita harus ingat, dalam astrologi Mars itu adalah konflik. Jadi kemungkinan Anda bisa berkonflik dengan teman-teman Anda, atau berkonflik minimal di sosial media, karena rumah ke-11 itu rumah sosial media. Jadi harap berhati-hati. Yang akan ke-trigger itu adalah rumah ke-5 dan rumah ke-8. Oke, ke zodiak berikutnya kita akan ke Scorpio. Bagi Scorpio ini akan sangat intens ya. Dari semua zodiak, Andalah yang akan merasakan ini paling intens sekali. Kenapa? Karena penguasa Anda yaitu Pluto dan Mars terlibat dalam T-square atau konflik dan oposisi ini. Karena ini berlibatkan 3 planet ya, atau 3 benda angkasa, yaitu Mars, Pluto, dan Matahari. 2 diantaranya adalah penguasa Anda. Jadi Mars itu penguasa Anda yang lebih ke eksternal, sementara Pluto itu adalah penguasa Anda yang lebih ke internal. Jadi dua-duanya saling berkonflik di sini. Jadi bagi Scorpio yang akan ke-trigger ini bukan hanya diri Anda, tapi yang akan ke-trigger itu adalah rumah ke-10, rumah ke-4, dan rumah ke-7. Rumah ke-10 itu adalah karir Anda, rumah ke-4 itu adalah keluarga dan rumah Anda sendiri, sementara rumah ke-7 itu adalah relationship Anda, baik itu pernikahan maupun tidak. Baik itu relationship pribadi maupun relationship bisnis. Jadi Scorpio harap mindful, harap berhati-hati, harap bukan berarti Anda harus ketakutan, tidak, tapi Anda sebagai seorang Scorpio, Anda tipe yang suka melihat atau memperhatikan sesuatu. Tidak banyak omong, tapi memperhatikan sesuatu. Gunakan itu dalam waktu-waktu dekat ini, dalam kejadian ini. Karena Mars itu lagi ada di rumah ke-10 Anda. Karir Anda akan terdampak, atau triggernya akan datang dari karir Anda. Sementara Pluto di Aquarius itu ada di rumah Anda, keluarga Anda, properti Anda. Ada sesuatu di situ, ya kan, yang membuat Anda berpikiran intens, atau yang bakal di-trigger oleh Mars di karir Anda. Bukan hanya itu, yang akan ke-trigger juga Matahari di Taurus yang ada di rumah ke-7 Anda. Rumah ke-7 itu adalah relationship Anda, pernikahan Anda jika Anda memang sudah menikah, atau relationship apapun itu. Jadi Anda harus extra careful. Bukan berarti Anda harus anxious, tidak, tapi harap perhatikan gitu kan, karena triggernya datang dari karir, Mars di Leo di rumah ke-10 gitu kan. Jadi perhatikan suasana karir Anda, situasi karir Anda, perhatikan. Mungkin ada orang-orang di karir Anda yang membuat Anda tidak nyaman gitu kan. Yang jelas jangan reaktif. Perhatikan,
pikirkan, baru jika Anda pikir inilah reaksi yang bagus, baru lakukan. Tapi yang jelas Mars di Leo itu ini adalah point triggernya. Sementara Pluto di Aquarius di rumah keempat dan Matahari di Taurus di rumah ke-7 yang merupakan rumah pernikahan atau rumah relationship, ini bisa menjadi korbannya juga. Jadi harap berhati-hati di situ. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan ke Sagittarius. Bagi Sagittarius, yang akan terdampak di sini adalah 3 rumah yang bisa dikatakan rumah yang cukup fleksibel atau energinya lebih fleksibel, yaitu Mars di Leo yang ada di rumah ke-9 Anda, kemudian Matahari di Taurus yang ada di rumah ke-6 Anda, dan Pluto di Aquarius yang ada di rumah keempat, di rumah ketiga Anda. Jadi triggernya akan datang dari rumah ke-9. Rumah ke-9 itu apa? Rumah ke-9 itu bisa berkaitan dengan pendidikan tinggi, bisa berkaitan dengan filsafat hidup, bisa juga berkaitan dengan agama. Ya kan, ini juga bisa berkaitan dengan traveling. Jadi mungkin ada travel plan Anda yang mandek di situ, atau ada sesuatu mengenai travel plan Anda. Sementara yang ke-trigger, yang bisa menjadi efek dari trigger ini akan terjadi di rumah ke-6, yaitu rumah kesehatan, rumah pekerjaan Anda, rumah binatang peliharaan Anda, rumah untuk kegiatan sehari-hari, dan juga rumah ketiga Anda, yaitu Aquarius. Pluto di sini. Jadi berkaitan dengan adik-beradik Anda, komunikasi Anda, ataupun skill Anda atau knowledge Anda. Jadi contohnya seperti ini. Mars itu ada di Leo, di rumah ke-9. Ya kan? Mungkin Anda ingin traveling ke luar negeri, ya kan? Tapi ternyata ada masalah di situ. Dan travel plan ini akan berdampak mungkin pada kesehatan Anda atau pada pekerjaan Anda, rumah ke-6. Dan juga mungkin bisa berdampak pada adik-beradik Anda, rumah ketiga. Mungkin Anda punya adik atau saudara di luar negeri, rumah ketiga. Anda ingin traveling, rumah ke-9. Ya kan? Tapi ada triggernya dari rumah ke-9. Jadi Anda tidak bisa traveling, tidak bisa menemui adik Anda atau adik-beradik Anda di rumah ketiga. Ya kan? Dan itu ada efek samping lagi. Mungkin karena itu Anda mungkin bisa sakit, atau adik Anda sakit karena tidak jadi ketemu Anda. Rumah ke-6. Rumah ke-6 itu adalah kesehatan, tapi lebih ke kesehatan Anda sendiri ya. Jadi itu bisa terjadi. Mungkin karena memang ada kesehatan Anda yang terganggu, jadi rumah ke-9 Anda ke-trigger, jadi Anda batal untuk pergi. Nah, bisa seperti itu contohnya. Jadi yang jelas, yang ketiga itu adalah rumah ke-9, berkaitan dengan traveling, rumah ke-6, kemudian ini berkaitan dengan kesehatan, dan rumah ketiga yang berkaitan dengan komunikasi dan adik-beradik Anda. Jadi just be mindful, harap lebih positive thinking, karena rumah ke-9 itu adalah rumah positive thinking. Salah satunya juga efek dari rumah ke-9 itu adalah rumah positive thinking. Bukan hanya rumah traveling, tapi juga rumah positive thinking. Jadi di sini Mars itu menuntut kita untuk lebih positive thinking terhadap kehidupan kita. Begitu. Oke, untuk rumah ke-10 kita akan beralih ke Capricorn Rising. Untuk mereka yang memiliki Capricorn Rising, ini yang paling tepat. Anda juga bisa menggunakan Capricorn Sun atau Capricorn Matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn, tapi lebih tepat ke Capricorn Rising. Untuk Capricorn Rising, rumah yang akan di-trigger adalah rumah kedua, Pluto di Aquarius di rumah kedua, kemudian Mars di Leo di rumah ke-8 atau divisi ke-8, dan Matahari di Taurus yang ada di rumah atau divisi ke-5. Nah, tiga-tiganya adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan uang, terutama rumah kedua dan rumah ke-8. Rumah kedua itu adalah uang secara general, rumah ke-8 itu adalah uang orang lain dalam bentuk investasi. Contohnya investasi, saham, obligasi, asuransi. Ya, jadi jika Anda memang memiliki hal-hal ini, maka harap diperhatikan. Rumah yang akan ke-trigger ketiga adalah rumah atau divisi ke-5. Divisi ke-5 ini atau rumah ke-5 berkaitan dengan anak Anda, berkaitan dengan perjudian, gambling, berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan hal-hal dalam hidup Anda yang membuat Anda bahagia, membuat Anda senang. Nah, ini dia rumah ke-5. Jadi, karena triggernya datang dari Mars di Leo di rumah ke-8, jadi ada sesuatu di sini yang men-trigger rumah kedua dan rumah ke-5. Contohnya, Anda punya investasi. Ada sesuatu terjadi dengan investasi Anda. Anda punya hobi, rumah ke-5, hobinya mahal. Ya kan? Karena yang ke-trigger adalah rumah
ke-8 rumah investasi, rumah uang, dan Anda memiliki hobi yang mahal, bisa saja investasi Anda berkurang, hobi Anda mungkin karena hobi itu mahal gitu ya, terganggu. Ya kan? Dan ini juga bisa berdampak pada dompet Anda karena rumah kedua Pluto di Aquarius ada di sini. Menjadi bagian dari oposisi dan konflik ini atau T-square ini. Jadi karena triggernya ada di rumah ke-8, Leo di Mars di Leo di rumah ke-8. Jadi ada sesuatu di investasi Anda yang berdampak pada dompet Anda, oposisi yaitu Pluto di Aquarius di rumah kedua, dan berdampak pada hobi Anda. Hobi itu rumah kelima ya. Ya kan? Di Matahari di Taurus di rumah kelima. Itu salah satu contohnya. Contoh lain adalah rumah ke-8 ini berkaitan dengan psikologi, rumah alam bawah sadar, ini juga rumah seks, rumah transformasi, rumah perubahan. Contohnya ada sesuatu dalam hubungan seksual Anda yang ke-trigger atau mungkin terganggu karena ada Mars di sini. Ya kan? Terganggu. Walaupun memang Mars itu dignitasnya bagus. Maksudnya Mars itu berada di Leo, posisinya bagus secara zodiak, dan Mars itu ada di rumah ke-8, juga posisinya bagus secara rumah atau divisi. Tapi bisa saja terjadi ada sesuatu dalam hal hubungan intim Anda, seksualitas Anda di rumah ke-8 yang men-trigger Anda dalam hal rumah kelima. Rumah kelima itu adalah rumah romantisme, rumah cinta, rumah pacaran. Ingat, pacaran tapi pacaran yang kayak bucin-bucin gitu, yang kayak tidak terlalu serius, one night stand, ini rumah kelima. Sementara pacaran yang serius atau sampai ke pernikahan itu rumah ke-7. Jadi karena rumah kelima Anda ke-trigger oleh hal-hal yang berbau seksualitas dari rumah ke-8, bisa saja mengganggu romantisme Anda, mengganggu hubungan Anda gitu kan. Dan juga ini bisa juga mengganggu keuangan Anda gitu kan, keuangan Anda, karena memang rumah kedua itu adalah rumah uang. Pluto di Aquarius di rumah kedua. Bisa saja ada sesuatu di situ karena hubungan intim Anda yang membuat Anda kehilangan uang. Rumah kedua. Pluto di Aquarius di rumah kedua. Apapun itu, kita tidak tahu ya. Yang jelas, seperti itu cara energinya bekerja. Jadi, rumah ke-8 itu rumah seks, akan berdampak pada rumah ke-5, rumah cinta, dan akan berdampak pada rumah kedua, rumah uang. Begitu, itu contoh kedua. Jadi, yang jelas bagi Anda Capricorn Rising, yang akan ke-trigger itu adalah 8, 2, uang, dan 5, hal yang berhubungan dengan kesenangan Anda. Oke, untuk zodiak ke-11 kita akan beralih ke Aquarius Rising. Bagi Aquarius, rumah yang akan ke-trigger ini adalah rumah pertama, yaitu rumah Anda sendiri, diri Anda, Pluto di Aquarius, kemudian disusul oleh Mars di Leo yang ada di rumah ke-7 Anda, dan kemudian Matahari di Taurus yang ada di rumah ke-4 Anda. Jadi, trigger akan datang dari pasangan Anda. Ya, itu hal yang simple. Trigger akan datang dari pasangan Anda, atau relationship Anda, atau partner bisnis Anda, karena Mars di Leo itu adalah triggernya. Sementara yang akan kena efeknya adalah Anda sendiri, ya, Pluto di Aquarius di rumah pertama yaitu Anda, dan juga keluarga Anda, atau rumah Anda, atau properti Anda, yaitu Matahari di Taurus di rumah keempat. Jadi harap be extra careful, harap sedikit berhati-hati. Bukan berarti Anda harus curiga kepada pasangan Anda jika Anda sudah menikah, atau Anda harus curiga pada partner bisnis Anda, tidak. Tapi ada sesuatu yang datang dari orang lain atau dari mereka. Mars di Leo di rumah ke-7 yang akan men-trigger Anda. Karena Pluto di Aquarius di rumah pertama itu akan membuat Anda merasakan semua itu intens. Jadi Anda merasa seperti kayak mudah tersinggung. Jadi harap ekstra hati-hati. Bukan hanya itu, ini Mars di Leo ini juga akan men-trigger sesuatu di keluarga Anda, di rumah Anda. Matahari di Taurus di rumah keempat. Jadi harap ekstra hati-hati jika memang ada orang lain atau pasangan Anda atau partner bisnis Anda, atau mungkin rekan kerja Anda, karena ini juga berkaitan dengan rekan kerja ya, tapi lebih tepat ke jika Anda bekerja di pasar, ini adalah pelanggan Anda. Jika Anda bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar Anda. Jadi jika ada orang-orang di lingkungan tersebut yang men-trigger Anda, yang mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang membuat Anda tersinggung, trigger ya, dan ini akan berdampak pada diri Anda, Pluto di Aquarius di rumah pertama, Anda harus ekstra hati-hati. Bukan berarti Anda harus masuk ke semua ke hati, ya kan? Tidak. Lebih mending Anda gunakan energi Aquarius yang agak sedikit detach, agak sedikit agak menjauh gitu. Jadi tidak semua harus dimasukin ke hati. Begitu loh.
Dan jika itu memang terdampak juga pada keluarga Anda, matahari di Taurus di rumah keempat, lebih mending sesuatu itu didiskusikan dengan keluarga. Atau lebih mending berusaha untuk melindungi keluarga Anda atau melindungi rumah Anda. Atau jika memang keluarga atau properti atau rumah Anda terkena, lebih mending diskusikan dengan pasangan Anda. Karena triggernya itu dari pasangan Anda. Mars di Leo di rumah ketujuh. Oke, kita akan beralih ke zodiak terakhir. Zodiak terakhir yaitu Pisces Rising. Bagi Pisces Rising, 3 rumah atau 3 divisi akan ke-trigger di sini, yaitu Pluto di Aquarius di rumah ke-12, kemudian Matahari di Taurus di rumah ketiga, dan Mars di Leo di rumah ke-6. Triggernya akan datang dari rumah ke-6, yaitu Mars di Leo. Mars sebenarnya posisinya bagus di rumah ke-6 atau divisi ke-6. Karena divisi ke-6 ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, berkaitan dengan detil pekerjaan Anda, berkaitan dengan binatang peliharaan. Jadi Mars itu energi, Mars itu usaha, Mars itu passion, Mars itu adalah ambisi kita. Jadi kita bisa gunakan ini untuk membuat kesehatan kita lebih baik atau membuat pekerjaan kita lebih baik. Bagus itu untuk mengejar karir, karena detail dari karir itu ada di rumah ke-6. Nah, tetapi ini bisa juga men-trigger rumah ke-12 Anda yang berkaitan di mana Pluto di Aquarius ada di sini. Ini berkaitan dengan kesehatan mental Anda, berkaitan dengan isolasi Anda atau hal-hal yang membuat Anda merasa terisolir. Itu ada di rumah ke-12. Ini juga rumah yang berkaitan dengan rumah tidur, rumah istirahat gitu kan. Jadi ada di situ. Jadi jika Anda terlalu fokus ke Mars sehingga membuat diri Anda produktif, Anda lupa dengan kesehatan mental Anda bisa burn out. Begitu. Rumah ke-6 dengan rumah ke-12. Trigger. Yang akan ke-trigger juga adalah rumah ketiga. Rumah ketiga ini adalah Taurus ya. Karena Taurus itu dia ada divisi ketiga setelah Pisces, Aries, baru Taurus. Taurus itu ada matahari di situ, matahari di Taurus. Ini juga menjadi bagian dari konflik dan oposisi ini. Dan rumah ketiga ini berkaitan dengan adik-beradik Anda. Jadi mungkin adik-beradik Anda juga bisa ke-trigger di sini. Jadi satunya seperti ini. Ya kan? Anda bekerja. Ya kan? Mars di situ. Karena Anda capek bekerja atau Anda fokus bekerja, ya kan, ada sesuatu dengan hubungan dengan adik-beradik Anda yang keganggu. Begitu loh. Jadi harap be mindful. Dan bukan hanya itu, rumah ketiga ini bukan hanya tentang adik-beradik, tapi juga komunikasi secara general. Komunikasi dan skill. Jadi karena Anda terlalu fokus di rumah ke-6, Anda lupa berkomunikasi atau ada komunikasi yang terganggu. Begitu. Jadi harap be mindful, harap berhati-hati. Jadi yang jelas triggernya akan datang dari rumah ke-6, dan yang akan ke-trigger itu adalah rumah ketiga, adik-beradik, komunikasi, skills, dan rumah ke-12, yaitu berkaitan dengan kesehatan mental dan rumah istirahat. Ekspresi yang bagus dari energi ini adalah Anda fokus dengan energi Mars di Leo di rumah ke-6 untuk memperbaiki atau membuat pekerjaan Anda jadi lebih baik. Ke-trigger rumah ketiga, karena rumah ketiga adalah rumah skill, Anda bisa upskill. Tambah skill Anda. Jadi pekerjaan Anda jadi lebih baik. Gitu kan. Nah, sementara rumah ke-12 juga bisa ke-trigger. Artinya Anda harus find balance. Anda harus, karena ini rumah berkaitan dengan kesehatan mental dan rumah istirahat. Anda harus temukan balance antara kerja, rumah ke-6, dengan istirahat dan kesehatan mental, rumah ke-12.